Ya, rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang beberapa hari sudah sempat Pak Rio tanyakan. Dan saya sudah menjawabnya bahwa tema kita adalah tentang berfungsilah. Apa maksudnya berfungsi? Bagaimana berfungsi itu? Dan apa hubungannya di dalam keluarga kita? Apa hubungannya sebagai suami ataupun sebagai istri? Untuk mendasari tentang tema ini, yaitu tentang berfungsilah, kita akan melandaskan dengan firman Tuhan, yaitu dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai 24. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang fungsi di dalam rumah tangga, kita tentu harus memahami akan ayat ini. Kita harus memahami dari Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Rekan-rekan sekalian, ketika kita membaca lebih dalam daripada Efesus 5 ayat 22, di sana dikatakan bahwa, hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Jika kita melihat dari King James Version, di sana justru dikatakan juga, submit yourselves, serahkan dirimu. Bisa dikatakan bahwa, hai istri, serahkanlah dirimu kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk di sini adalah berbicara tentang penyerahan diri kita kepada suami, penyerahan diri istri kepada suami, sebagaimana penyerahan diri kita kepada Tuhan. Rekan-rekan sekalian, ayat ini seringkali hanya dibaca secara parsial, secara hanya satu kata, yaitu yang sering dibaca apa? Kata tunduklah. Orang yang seringkali ditekankan oleh suami-suami atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu seringkali berkata bahwa, hai istri, tunduklah kepada suami. Sudah berhenti sampai di sana, sehingga pada akhirnya para suami ingin melakukan segala sesuatu sesuka hatinya kepada istrinya. Karena menganggap bahwa istrinya itu seharusnya memang tunduk kepada dirinya. Jadi apapun yang dilakukan suaminya dianggap bahwa itu harus benar, itu harus dipatuhi, itu harus tidak bisa lagi dibantah oleh istrinya, dan istrinya terus melakukan apa yang dimaui oleh suaminya. Hal itu juga terjadi di dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan yang pertama yang saya ingin sampaikan yaitu budaya patriarkal. Budaya ini budaya yang dipakai oleh orang-orang Yahudi ataupun bangsa Israel ketika itu. Mereka mempergunakan budaya patriarkal, dan kita tahu bahwa sampai saat ini banyak yang menggunakan budaya patriarkal sebagai pedoman antara suami dan istri. Apa sih sebenarnya budaya patriarkal ini? Budaya patriarkal adalah budaya di mana suami dianggap berwenang dalam menentukan kehidupan istrinya. Suami dianggap berwenang, berhak melakukan apapun kepada istrinya. Berhak menindas, berhak melakukan kekerasan, berhak memperlakukan istrinya seperti budak. Ini yang sering kali dilakukan di dalam budaya patriarkal. Dan ini dilakukan oleh kebudayaan Yahudi dan bangsa Israel ketika itu. Ada lagi budaya yang justru berputar balik, yaitu budaya matriarkal. Budaya di mana istri dianggap berwenang dalam menentukan kehidupan suami. Istri merasa berhak untuk menindas, menekan, melakukan kekerasan, melakukan apapun terhadap suami. Budaya patriarkal dan budaya matriarkal sebenarnya sama-sama budaya yang diliputi, diselimuti oleh dosa. Di mana budaya patriarkal sebenarnya budaya yang sebenarnya tidak salah jika tidak ada dosa yang membelenggunya. Tapi pada kenyataannya budaya patriarkal menjadi salah ketika begitu banyak orang menggunakan budaya patriarkal untuk melakukan segala hal, membenarkan segala hal, melakukan kekerasan, melakukan penindasan, memperbudak istri,
dengan tanpa rasa bersalah. Inilah dosa menyelimuti budaya patriarkal. Padahal memang kalau kita baca di mana suami adalah kepala, seharusnya memang itu adalah budaya patriarkal. Tetapi dunia ini menggunakan budaya patriarkal menjadi sebuah budaya yang penuh dengan dosa, yang memanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi budaya matriarkal adalah budaya yang sangat salah. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan di mana wanita menjadi kepala, wanita menjadi menekan, menindas, dan berhak melakukan apapun kepada suami. Tetapi kita harus sadar kita sebagai orang percaya, kita adalah orang yang sudah ditebus. Orang yang sudah benar-benar mengalami pemulihan seharusnya. Atau orang yang sedang di dalam proses pemulihan. Itulah setiap kita, orang percaya. Oleh sebab itu kita harus memandang bahwa setiap kita, para pria, terutama saya ingin membahas pria terlebih dahulu, kita harus tahu bahwa, hai istri, tunduklah kepada suamimu, bukan berbicara kita berhak melakukan penindasan kepada istri, tetapi kita harus membaca ayat 23, yaitu ayat selanjutnya daripada ayat 22. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kita sampai di sini dulu. Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Setiap suami adalah kepala dari istri. Kita harus tahu bahwa kepala adalah memiliki begitu banyak organ tubuh, anggota tubuh yang sangat penting, yang sangat vital, yang sangat berpengaruh daripada keseluruhan tubuh kita. Otak kita berfungsi untuk berpikir, untuk mengingat, untuk memahami. Mata kita bisa melihat, memandang, bisa mempelajari banyak hal. Telinga kita mendengar, bisa mendengarkan banyak informasi. Kemudian ada indera penciuman, merasakan. Yang pada intinya di dalam keseluruhan kepala ini, sebagai kepala, seharusnya memiliki wawasan yang luas, yang bisa menyerap segala hal yang ada di sekitarnya, yang bisa memfilter segala hal, yang bisa memikirkan, mengingat, mengolah. Sehingga kepala juga berfungsi untuk apa berarti? Waspada dari segala bahaya yang ada di depan. Kepala juga bisa belajar apa yang benar, yang bisa diikuti, yang bisa diterapkan, supaya anggota tubuhnya melangkah bersama ke tempat, ke arah yang benar, sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang sudah dia dengar, sesuai dengan apa yang sudah dia rasakan, yaitu benar-benar mengerti apa segala hal yang ada di sekitarnya. Mana yang salah, mana yang benar, mana firman Tuhan, mana ajaran sesat, mana ajaran yang benar-benar melesetkan pengajaran Kristus. Kita harus tahu, fungsi kepala bukan serta-merta hanya ada di atas, bukan hanya serta-merta menindas. Tidak demikian, sama sekali itu salah kalau peran kepala begitu. Peran kepala justru harus waspada sepenuhnya kepada setiap yang ada di sekitarnya, supaya menjaga supaya tubuhnya tidak celaka, supaya tubuhnya tidak terkena virus, supaya tubuhnya tidak tersakiti, supaya tubuhnya di dalam kondisi yang aman dan nyaman. Itu tugas kepala. Oleh sebab itu, sesuai dengan firman Tuhan, kita harus memahami bahwa peran daripada fungsi daripada suami adalah dia harus mempelajari firman Tuhan. Dia harus memahami apa yang firman Tuhan katakan, dan kemudian mengajarkannya, serta menjadi teladan di dalam keluarga. Kepala yang mempunyai mata, yang mempunyai segala indera ini berfungsi untuk mempelajari firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana juga sebagai kepala, mengajarkannya, mengatakannya, melakukannya sebagai teladan di dalam keluarga. Itulah peran imam di dalam rumah tangga. Orang seringkali tidak memahami peran kepala akhirnya dipergunakan dengan seenak-enak. Kita harus tahu peran kepala adalah peran vital. Dia harus benar-benar memahami, dia harus mau belajar, dia harus mau untuk mengajarkan, dia harus bisa menjadi teladan dalam keluarga. Peran kepala memiliki tanggung jawab yang besar. Dan kita jangan mau ikut-ikutan dengan apa yang dunia ajarkan.
Menjadi kepala bukan menjadi penindas, tapi menjadi kepala berarti menjadi teladan di dalam keluarga sesuai firman Tuhan. Kemudian menjadi kepala itu berperan apa? Melindungi keluarga. Karena kepala yang bisa melihat secara luas, kepala yang sudah tahu kebenaran, kepala yang sudah mendengarkan kebenaran, kepala sudah mengatakan kebenaran, kepala harus bisa melindungi keluarganya. Supaya segala pengaruh luar yang bisa merusak keluarganya, segala ajaran sesat yang bisa menyesatkan keluarganya, segala hal-hal yang jahat yang bisa mencelakakan keluarganya, kepala harus tahu. Kepala harus selalu waspada. Itulah peran kepala, seharusnya melindungi keluarga dari segala pengaruh luar yang dapat menjatuhkan, yang dapat merusak, yang dapat membinasakan keluarga. Kemudian peran sebagai suami juga harus dapat apa? Karena dia tahu, dia bisa lihat, dia mendengar apa yang benar, dia harus bisa menunjukkan arah yang benar. Kemana keluarga akan melangkah? Kepala, kalau nggak ada kepala, gimana? Siapa yang mengarahkan? Kepala fungsinya bukan menindak, tetapi justru mengarahkan ke tempat yang aman, ke tempat yang nyaman, ke bagaimana melakukan hal yang benar. Itulah peran kepala dalam rumah tangga. Dan selanjutnya, peran kepala juga harus belajar untuk bisa menerima masukan dari tubuh kita, anggota tubuh kita. Kepala bukan berarti mentang-mentang bahwa aku gak mungkin akan salah, aku pasti benar. Kepala kita harus sadar, kita sebagai manusia yang hidup dalam daging, terkadang kita bisa melakukan hal yang salah. Kepala bisa saja melakukan hal yang salah. Kepala sebagai manusia tidak mungkin sempurna, sebagaimana Kristus sempurna. Oleh sebab itu, sebagai kepala di dalam keluarga, kita harus belajar untuk menerima masukan dari anggota keluarga kita. Kita harus menerima apa yang dikatakan oleh anggota tubuh kita, yaitu keluarga kita. Jika ternyata ada hal yang salah kita lakukan. Jika berkaitan dengan ayat 22, tadi sudah tahu peran kepala adalah demikian. Maka selanjutnya, ketika berbicara, hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Maksudnya apa? Jika kepala sudah melakukan hal yang benar, berfungsi dengan benar, maka ayat ini bisa berjalan dengan benar. Bagaimana jemaat? Bagaimana rekan-rekan sekalian? Ketika kepala berfungsi dengan benar, otomatis anggota tubuh tunduk dan menyerahkan diri itu menjadi hal yang masuk akal. Karena ini berbicara tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jika tadi ayat 23, kita menemukan bahwa karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jika suami sudah berfungsi dengan benar, maka hal yang harus dilakukan oleh istri, fungsi, yaitu tunduk kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Apakah tunduk itu berarti ikut saja? Ya, mengikuti kemanapun kepala, kemanapun otak memerintah kita, kita harus mengikuti. Kita harus melakukan itu. Tetapi, jika ternyata terkadang otaknya error, kepalanya error, sebagai anggota tubuh peran istri, bukan hanya sekedar ikut aja, pokoknya salah ikut, masuk jurang ikut, bunuh diri ikut, kemanapun ikut, melakukan hal yang dosa ikut, disuruh nyembah berhala ikut, disuruh ini ikut, itu ikut. Bukan demikian. Kita harus tahu kepala ini sedang error atau tidak error. Kalau memang sedang error, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tugas istri adalah menolong suami. Tugas istri harus memberitahu warning kepada suami. Contohnya, ketika ada orang buta. Ketika orang buta ini harus pakai tongkat. Kepalanya berarti sudah tidak berfungsi dengan sehat. Maka anggota tubuh yang lain, yaitu istri ataupun anak harus menopang, harus menolong kepala ini supaya tidak error. Bukan hanya sekedar ikut saja, maka akan celaka bersama. Istri harus jalan, misalnya istri di rumah makan sebagai kaki. Ketika kaki terantuk, tentu dia akan memberikan reaksi respon kepada kepala.
batu, atau lagi mentok, itu sudah mau jurang, sudah nggak ada tapakan, beritahu ke kepala, depan itu jurang. Itu seharusnya fungsi istri. Tunduk bukan tunduk konyol. Tunduk harus dibarengi dengan peran kepala. Tetapi kalau memang kepalanya sedang error, tunduk ini berfungsi yaitu memberitahu kepala kalau lu sedang error. Tetapi memberitahu bukan berarti dengan tidak bijak. Karena kita tentu para istri harus memberitahu secara bijaksana. Membantu ketika fungsi kepala sedang tidak sehat. Membantu, membutuhkan tangan, kaki. Bantulah suami, berperanlah, membantu, mengingatkan, mewarning. Dan sekali lagi, harus tentu dengan cara yang bijak. Jadi ketundukan bukan serta-merta buta mata. Ketika kepalanya error, istri udah ngikut, kan harus tunduk. Kan harus tunduk. Kan harus patuh pada suami. Kalau begitu caranya ketika suami atau otak kepalanya error, satu keluarga error. Tetapi sebagai istri harus menjadi penolong, berarti harus menjadi warning buat kepala kalau sedang error. Beri peringatan, kamu sedang error. Ini salah loh. Ini harusnya begini loh firman Tuhan yang pernah kamu katakan. Begini loh kata firman Tuhan, kepala itu harusnya begini. Kan tidak salah ketika kaki memberitahu kepala bahwa ada batu. Tetapi bukan berarti kaki menjadi kepala dan kepala menjadi kaki. Tidak demikian. Kaki ataupun tangan hanya memberikan warning, mengingatkan, menasehati. Ada sesuatu yang mencelakakan di sana. Kepala harus merespon dengan cepat. Oh iya, ini salah. Oke, sorry. Aku harusnya begini. Oh, firman Tuhan harusnya ngomongnya begini. Jadi dalam keluarga itu indah ketika semuanya berfungsi. Laki-laki seharusnya berfungsi memimpin dengan benar. Ketika memimpin ini ada yang tidak benar, maka tugas daripada anggota tubuh yang lain mengingatkan dengan cara yang bijaksana. Kita harus tahu peran istri tidak menggantikan atau membuang peran kepala, tetapi menjadi penolong kepala. Rekan-rekan, berfungsilah sebagai suami yang benar. Arahkan dan ajaklah keluargamu untuk setia mempelajari firman Tuhan. Tekankanlah ketaatan pada ajaran firman Tuhan kepada semua anggota keluarga, supaya setiap anggota keluargamu selamat. Jadilah teladan sehingga apa yang diajarkan olehmu dapat mudah dicerna dan juga dilakukan oleh anggota keluarga. Dan satu lagi, apabila kita ditegur karena memang kita salah, perbaikilah diri dan berperanlah kembali menjadi kepala yang benar. Tapi apakah cukup? Kita harus tahu peran atau fungsi suami tidak sekedar menjadi kepala yang ada di atas. Tapi peran fungsi suami adalah dialah yang menyelamatkan tubuh. Yang artinya sebagai suami harus rela mengorbankan diri untuk keselamatan keluarganya. Bukan mengorbankan keluarga untuk kebahagiaan dirinya. Seorang suami harus rela bekerja keras, harus mau memiliki keinginan kuat untuk bagaimana menghidupi keluarganya, untuk bagaimana berjuang untuk keluarganya. Bukan justru menghabiskan uang untuk kepentingan, kebahagiaan dirinya semata. Demikianlah sebagai istri. Berfungsilah sebagai istri dengan benar. Tunduklah kepada suamimu. Ikutilah arahan suamimu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah apabila suamimu sedang tidak berfungsi dengan benar. Tolonglah dengan memberi nasihat dengan bijaksana dan mendoakannya. Mari kita coba baca sekali lagi, yaitu Efesus 5 ayat 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mari para suami, mari para istri, berfungsilah dengan benar. Jangan menganggap tunduk dengan hanya sebagai sebagian semata. Jangan memandang tunduk hanya secara parsial. Semua harus berfungsi secara bersamaan. Sehingga bisa dikatakan istri bisa tunduk sepenuhnya kepada suami.
Dan jangan lupa, tunduk di sini. Bukan hanya berbicara ikut apapun yang suami lakukan jika itu berkaitan dengan hal yang dosa. Istri harus menolong suaminya. Istri harus tetap bisa berperan menjadi penolong. Karena Tuhan memang menciptakan para istri untuk bisa menolong suaminya. Suami, jangan mentang-mentang sebagai kepala. Sadarilah, fungsi suami luar biasa besar. Bertanggung jawablah sebagai para suami. Tuhan Yesus memberkati.